Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Pada episode yang sebelumnya saya sudah membahas sebuah kebenaran firman dengan judul Bagaimana Mencetak Anak Unggul, bagian yang pertama. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bagaimana Mencetak Anak Unggul, bagian yang kedua. Saya mulai dengan membaca Kolose 3 ayat 18-21 yang berkata demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Tuhan ingin agar kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, di mana suami mengasihi istri, istri menghormati dan tunduk kepada suami, anak-anak juga mentaati orang tuanya, ayah dan ibu, dan orang tua juga tidak menyakiti hati anak-anaknya. Sebaliknya orang tua harus mengerti kebutuhan dasar di dalam jiwa seorang anak dan memenuhinya terutama pada masa awal kehidupan mereka, pada waktu mereka masih kecil. Sebab kalau kebutuhan dasar dalam seorang anak ini tidak terpenuhi, maka dia menjadi orang yang emosional. Atau dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Bisa jadi orang yang pasif agresif, mengganggu orang lain. Sebaliknya kalau dia mendapatkan pemenuhan yang baik untuk kebutuhan jiwa, dia akan menjadi anak yang unggul. Dalam episode yang lalu saya sudah membahas ada 3 kebutuhan utama seorang anak. Yang pertama adalah penerimaan. Dia harus diterima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kedua, penghargaan. Usaha yang dia lakukan walaupun tidak sempurna, dia harus dihargai. Dan yang ketiga, perasaan dicintai. Nah, hari ini saya akan melanjutkan dengan 3 kebutuhan dasar lain melengkapi 3 yang pertama. Jadi ini nomor 4, 5, dan 6. Kebutuhan dasar seorang anak yang keempat adalah rasa aman. Seorang anak harus merasa diayomi oleh orang tuanya. Punya pegangan hidup yang kuat. Dan juga punya tempat untuk bernaung secara fisik dan jiwa dalam kehidupannya. Nah, bagaimana caranya supaya seorang anak merasa aman dalam jiwanya? Yang pertama, hubungan ayah dan ibu yang harmonis akan menyebabkan anak merasa aman di dalam jiwanya. Itu sebabnya metode pendidikan yang paling nomor 1 harus kita kerjakan adalah orang tua harus saling mencintai satu dengan yang lain. Jadi cara utama untuk kita mengasihi anak dengan cara mengasihi pasangan kita masing-masing. Sebab kalau orang tua sering bertengkar, bertentangan, apalagi cerai, itu akan menyebabkan kegelisahan di dalam hati anak. Saya pernah dengar ada pasangan suami istri yang ceritanya itu ribut, lalu kemudian mereka pengen bercerai. Lalu suaminya bilang, udah kita cerai saja. Anak 1 dan 2 ikut saya. Istrinya nggak mau kalah. Nggak apa-apa, anak 4 dan 5 ikut saya. Mendengar itu kagetlah anak nomor 3. Lah saya ikut siapa? Wah, jiwanya hancur saudara kalau model seperti ini. Dia merasa tidak aman, tidak diinginkan. I'm nobody's child. Aku bukan anak siapa-siapa. Nah, ada penelitian yang dilakukan terhadap para remaja pengguna narkoba. Dan ketika mereka ditanya mengapa mereka menjadi orang yang kecanduan narkoba. Alasan pertama, karena pertengkaran orang tua yang terus-menerus menyebabkan mereka terjerumus di dalam lembah gelap ini. Kedua, karena mereka tidak menyukai diri, ingin mengubah kepribadian, tapi tidak mampu. Dan ini terjadi karena mereka terlalu sering dikritik oleh orang-orang penting dalam hidupnya, terutama dari keluarganya. Dan yang ketiga, karena tekanan kelompok sebaya, karena lingkungan yang buruk, ikut-ikutan, akibatnya kena narkoba. Tapi ingat yang nomor 1 karena orang tua yang tidak harmonis, yang bertengkar. Sehingga keharmonisan dalam keluarga harus diupayakan karena itu memberikan rasa aman kepada anak. Tidak berarti ayah dan ibu tidak ada perbedaan, nggak pernah konflik. Itu juga tidak realistis lah. Tapi cinta harus bisa mengatasi semuanya. Bukan bertengkar terus-menerus.
tapi mencari bukan siapa yang benar atau salah, tapi mencari titik temu. Dan kalau kita minta Tuhan menolong kita dengan kasih-Nya, pasti bisa diatasi. Saudara, ingatlah ini, nggak ada pernikahan yang cocok. Yang ada hanyalah pernikahan yang tidak cocok. Tapi yang dicocok-cocokkan terus sampai cocok dengan pertolongan Tuhan. Dan kalau kita mau saling merendahkan hati satu dengan yang lain, keluarga kita akan dipulihkan. Saudara-saudara, untuk anak merasa aman, maka cinta orang tua harus dinyatakan. Peluklah anakmu, cium dengan kasih sayang. Beritahu, ucapkan, ngomong bahwa mereka dicintai. I love you, nak. Ada seorang anak ditanya, apa arti rumah bagimu? Dan dia jawab, tempat di mana saya pergi setelah hari gelap. Kalau hari sudah gelap, saya bisa pergi ke tempat itu, ke rumah. Dan saya merasa aman. Itulah rumah. Banyak orang punya house, tapi tidak merasa at home. Itu tentu berarti tinggal bersama tapi tidak menjadi sesama. Sayang kalau rumah justru menjadi tempat kegelapan ada. Karena orang tidak merasa aman. Karena di rumah, wah, maki-makian, gebuk-gebukan terjadi. Saudara, kiranya rumah tangga kita menjadi rumah yang aman bagi seluruh keluarga. Bukan kritik terus-menerus yang kita lontarkan dalam keluarga. Saling menyalahkan. Tapi bisa ngobrol, bercanda, doa bersama, itu tentu akan sangat mengembirakan. Saudara-saudara, untuk anak itu merasa aman, dia juga perlu memiliki disiplin yang tepat. Artinya anak itu perlu tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ada batasan jelas untuk tingkah lakunya. Ini benar, ini salah. Dan dia akan merasa aman karena dia tahu bahwa ketika dia melakukan hal yang benar, orang tuanya akan setuju, tidak akan marah kepada dia. Misalnya orang tua bilang gini, kamu boleh pulang, main sama teman, tapi jangan pernah pulang lebih dari jam 10 malam. Kalau bisa kurang dari jam 10, kamu harus sudah pulang. Itu memberikan disiplin, batas yang jelas. Sehingga dia merasa diperhatikan. Kalau jam 10 kurang, masih belum ada, orang tuanya telepon, dia nggak boleh marah. Itu adalah tanda perhatian. Dan ternyata bagi anak, ini lebih penting daripada dicuekin, acu tak acu. Mau peduli, nggak peduli lah, mau pulang jam 11, 12, nggak tahu lah, terserah. Sampai satu kali ada seorang anak merasa bingung, kenapa ya? Kalau temennya jam 9 aja udah diteleponin sama orang tuanya, kamu di mana? Ayo cepet pulang. Dia jam 11, jam 12, nggak ditelepon-telepon tuh. Sampai satu kali dia mencoba untuk pulang subuh, jam 3 subuh. Walaupun kedinginan sudah nggak ada teman lagi, dia ketakutan juga. Tapi hanya untuk mentes, menguji orang tuanya cari dia atau tidak. Enggak juga tuh saudara. Dan kenapa dia melakukan itu? Hanya ingin mencari perhatian dari orang tuanya. Kasihan sekali kalau anak dicuekin begini sama orang tuanya. Berikutnya untuk anak merasa aman, maka dia harus diajar untuk beriman kepada Allah yang memelihara. Sehingga Allah yang memberikan ketentraman di dalam jiwanya. Jangan suka mewariskan rasa takut. Nakut-nakuti, cerita setan, horor. Awas lu kalau kamu malam-malam diculik nanti. Nanti ada kerusuhan ini. Jadi anak menjadi takut. Walaupun kita tahu bahwa lingkungan di sekitar kita bukanlah lingkungan yang selalu aman. Tapi bukan ketakutan yang terus ditawarkan. Saudara boleh bacakan Mazmur 62 ayat 2 dan 3 misalnya kepada anak. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Orang tua, ajarkan anak-anakmu untuk mengandalkan Allah sebagai gunung batu kita. Di tengah dunia yang sedang bergejolak. Gempa bumi sering terjadi. Huru-hara, perang, kelaparan menghantui dunia. Biar setiap orang dalam keluarga, terutama anak-anak kita, mengandalkan Tuhan yang memberikan rasa aman di dalam jiwa kita. Yang berikutnya, yang kelima atau yang kedua pada hari ini, kebutuhan anak adalah pujian. Setiap orang itu punya kehausan untuk dihargai, untuk dipuji. Anak yang tidak menerima pujian yang wajar dari orang tuanya akan
berusaha mencarinya dengan cara yang aneh-aneh. Ya mungkin dia melakukan tingkah laku yang berusaha menarik perhatian orang, walaupun norak bagi orang lain. Tapi ketika dia diperhatikan orang lain, dia merasa tersanjung. Karena itu, mari kita dari sejak anak kecil selalu memberikan pujian yang tulus kepada anak-anak kita. Percayalah, 1 ons pujian lebih baik dari 1 ton sikap menyalahkan. Saudara kalau perhatikan surat-surat Rasul Paulus, misalnya kepada jemaat-jemaat yang ada, itu selalu dimulai dengan pujian, ucapan syukur, penghargaan. 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3 misalnya. Di sana dia berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Apakah jemaat Tesalonika itu sempurna? Tidak ada kekurangan? Oh, tentu banyak kekurangan, saudara. Bahkan ketika Paulus memberitakan Injil di Tesalonika juga, wah itu dikeroyok oleh banyak orang yang tidak suka kepada Injil sehingga dia harus melarikan diri, melanjutkan perjalanan ke kota yang lain, ke kota Berea. Tapi yang dia ingat tentang jemaat di Tesalonika adalah hal-hal yang bagus, sweet memories. Bagaimana di tengah tekanan mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pernah memberikan pesan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil yang dicatat dalam kitab Wahyu. Dan walaupun kepada jemaat-jemaat itu seringkali diberikan hardikan atau teguran untuk mereka bertobat, tapi selalu diawali dengan pujian. Tuhan melihat hal-hal yang baik walaupun kemudian dia mencela agar mereka bertobat. Jadi kita harus mulai dengan memberikan pujian kepada anak-anak kita. Kita membutuhkan 4 pujian dibandingkan 1 kritik untuk bertumbuh menjadi orang yang punya jiwa yang sehat. Sayangnya sekarang kita lihat ada banyak orang mendapatkan 10 kritik dibandingkan dengan 1 pujian. Dan tentu itu membuat orang merasa tidak berharga. Saudara-saudara, kita juga harus tahu bahwa kita tidak mencintai atau memuji anak kita untuk apa adanya. Tapi untuk apa yang kita harapkan dari mereka. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita makin bertumbuh, beri pujian supaya dia lebih bagus. Anak kita nilainya 6. Oh bagus nak. Ya belajar lebih rajin lagi. Kamu sudah nilainya biru. Tapi kalau kamu belajar lagi nanti dapat 7, nanti dapat 8. Ya, ayo teruskan usaha kamu. Saudara-saudara, ada anak yang kalau ke sekolah itu kumel. Ya, bajunya atau apa. Kadang-kadang jarang mandi. Tapi ibu gurunya selalu bilang, nah kamu itu cantik. Apalagi kalau baju kamu ini ya disetrika dulu di rumah. Kamu pakai baju yang lebih rapi. Kamu cuci rambut dulu. Jauh lebih cantik. Dan karena sering dipuji oleh gurunya, anak itu akhirnya tampil lebih rapi, saudara. Saudara dengan memuji hal yang baik, dia akan berubah. Orang jarang berubah karena kita menunjukkan kesalahan mereka terus-menerus. Tetapi ketika kita memberikan pujian untuk harapan yang kita inginkan dalam hidup mereka, mereka akan berubah. Saudara sekalian, satu kali ada seorang yang ngomong gini sama teman-temannya, kamu tahu nggak rumah makan di sana? Enak makanan, tapi waduh judesnya luar biasa itu yang jual. Selalu mukanya itu cemberut aja. Nah kalau kita mau nambah, wah dia kelihatannya kurang suka. Kenapa nggak pesen dari tadi katanya. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang kalau datang ke sana selalu disambut dengan ramah, saudara. Kenapa? Tiap kali dia datang dia bilang, halo apa kabar Bu? Baik-baik ya. Wah hari ini tampak lebih segar. Ya sukacita selalu, sehat. Restorannya rame, jadi suka dipuji saudara. Senang jadi tiap kali dia datang ke sana selalu mendapatkan tempat walaupun rame saudara-saudara. Dia dapat tempat yang terbaik dan selalu dilayani dengan cara yang terbaik. Kenapa? Pemilik restoran yang judes ini berubah jadi ramah kepada orang ini karena dia mendapatkan pujian. Saudara, setiap orang rindu mendapatkan pujian yang tulus dari orang lain. Nah, anak kita juga harus mendapatkan pujian. Pujilah juga prestasi atau keberhasilannya ketika dia melakukan tugas dengan baik,
bertanggung jawab, dan terutama kalau dia jujur, saudara-saudara. Ya. Dan walaupun dia bilang, "Papa saya tadi mencahin gelas nggak sengaja." Tapi kalau dia jujur, jangan dimarahi karena gelasnya yang pecah. Berapa sih harga gelas? Tapi karena kejujurannya, oh nggak apa-apa, gelas bisa diberi. Lain kali hati-hati ya. Tapi kamu anak hebat, jujur. Saudara-saudara, pujilah juga usaha atau kerja kerasnya lebih daripada hasilnya. Misalnya anak udah berusaha jadi juara 3 di kelas atau juara 2. Puji dia, jangan kenapa gak juara 1? Hebat, juara 3, dahsyat. Yang lain kan nilainya kurang bagus. Kamu ternyata lebih rajin dari mereka. Ya, terus tingkatkan prestasimu. Nah, saudara, itu pujian. Pujilah apa yang bisa anak kerjakan. Jangan mencela apa yang tidak bisa dia lakukan. Bukan kesempurnaan yang kita cari, tapi kemajuan, progres yang dilakukan oleh anak kita. Pujilah juga dengan tulus dan dengan segera ketika dia melakukan satu hal yang baik, tindakan yang baik. Yang bilang, saya nggak akan puji anak saya, nanti dia jadi sombong. Biarin aja. Justru orang itu jadi sombong karena dia haus pujian. Karena dia ingin dipuji, makanya MPO, mencari perhatian orang. Tapi kalau dia mendapatkan pujian yang tulus, nggak akan sombong. Jiwanya berkembang menjadi baik. Saudara sekalian, pujilah anak atas apa yang dia kerjakan dengan inisiatifnya sendiri. Pujilah anak karena dia sudah mencoba walaupun gagal. Karena itu berarti memberikan semangat kepadanya untuk terus mencoba dan memiliki motivasi untuk masa-masa sulit yang setiap orang pasti hadapi dalam kehidupan ini. Dan kebutuhan dasar anak yang keenam untuk dia menjadi anak yang unggul adalah disiplin. Kalau anak itu didisiplin, dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, punya responsibility. Dalam Amsal 6 ayat 20-23 dikatakan demikian. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita perlu mengajar, bahkan mendisiplin anak kita supaya mereka hidup di dalam jalan kebenaran. Mengasihi mereka saja tidak cukup, apalagi kalau itu jadi memanjakan, menuruti semua kemauannya. Tentu itu bukan cinta yang baik. Anak membutuhkan disiplin. Seorang anak dengan kebebasan yang tanpa batas akan menjadi liar. Juga akan curiga apakah dia dicintai atau tidak. Karena apa-apa saja boleh, nggak ada batasnya. Disiplin itu meliputi pembentukan sifat anak secara menyeluruh melalui pemberian semangat pada tingkah laku yang baik dan membetulkan tingkah laku yang salah, saudara. Dalam Amsal 29 ayat 15 dikatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ayat 17, didiklah anakmu, maka dia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara-saudara, kalau anak dibiarkan mempermalukan orang tuanya. Didik dia. Kadang-kadang kalau dia nggak bisa diajar, dihajar. Kalau nggak bisa dibentuk, dibentak. Wah, mungkin kelihatannya itu sesuatu yang keras. Tapi ingat, disiplin adalah sifat keras dari kasih. Tujuannya bukan untuk menghukum seperti seorang hakim memvonis. Tapi seorang bapak yang mengasihi, mendisiplin agar anaknya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, Bapak Surgawi juga mendisiplin anak-anak yang dikasihinya. Bahkan menghajar orang yang diakuinya sebagai anak. Untuk apa? Bukan untuk mematikan, tapi supaya anak itu berjalan di dalam kebenaran. Saudara sekalian, tingkah laku salah yang disengaja harus didisiplin dengan segera. Supaya anak tidak jadi pemberontak. Kalau anak masih kecil lalu nangis, saudara harus bedakan. Dia nangis karena lapar. Apa dia nangis karena sakit? Kalau lapar kasih makan, kalau sakit obati. Tapi kalau nangis karena berontak, dia harus didisiplin. Ya, pergi ke mall, lihat mainan, pengen, apalagi yang mahal. Papa mami bilang jangan, wah nangis. Oh, berontak begitu, gulung-gulung di
di lantai, itu kan nangis karena berontak. Jangan diikuti. Kalau saudara ikuti, ya udah dibelikan. Oh, lain kali dia punya senjata. Yaitu memaksa orang tua. Kalau udah jadi pemuda gede, minta uang, nggak dikasih, pak, dia taruh pistol, saudara. Karena apa? Tidak pernah didisiplin. Kebohongan yang dilakukan anak juga harus ditangani dengan lebih tegas. Sebuah gelas yang pecah itu nggak terlalu berarti. Tapi kalau dia bohong, wah itu bahaya. Karena itu sifat buruk yang harus dibuang dalam kehidupannya. Saudara, jangan menghukum dengan membuat mereka melakukan hal yang seharusnya mereka nikmati. Saya ingat satu kali, saudara sekalian, ada seorang ibu yang ngomong gini sama anaknya masa kecil. Awas ya kalau nakal-nakal terus, nanti mama suruh pergi ke gereja, katanya. Loh, waktu saya dengar saya kaget juga. Kenapa anak disuruh ke gereja supaya nggak nakal? Mestinya dia itu mendorong anaknya melakukan sesuatu yang baik seperti pergi ke gereja. Jadi jangan memaksa orang melakukan hal yang seharusnya dinikmati. Kamu nggak bikin PR, maka sebagai hukuman kamu harus baca Alkitab 3 pasal. Nah jangan saudara sekalian. Kenapa? Karena membaca Alkitab itu jangan pernah dianggap sebagai hukuman, tapi sebagai sebuah sukacita. Jadi kalau menghukum gimana? Larang mereka melakukan sesuatu yang mereka sukai. Oke, kamu nggak mau bikin PR, nggak apa-apa. Tapi malam ini nggak boleh nonton TV, nggak boleh buka YouTube. Ya, karena kamu nggak taat. Oh, saudara-saudara dia tahu. Berarti kalau dia melanggar, maka dia tidak melakukan sesuatu yang dia biasa lakukan, yang dia sukai. Misalnya nonton TV atau nonton YouTube. Dan berusaha menetapkan peraturan sesedikit mungkin. Tapi terapkan peraturan yang sudah ditetapkan itu secara konsisten dan konsekuen. Jangan dirubah-rubah. Karena disiplin akan mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua. Komunikasi sering menjadi lebih baik setelah disiplin itu dijatuhkan. Karena setelah anak yang nakal mendapatkan disiplin, sebagai orang tua kita memeluk anak lalu menjelaskan mengapa dia dihukum. Karena dia dicintai, dikasihi supaya dia tidak menjadi anak yang liar. Seperti Wahyu 3:19, Tuhan berkata barang siapa kukasihi dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara sekalian, kita rindu anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul, punya kualitas karakter yang baik. Dan untuk itu kita harus memberikan kebutuhan bukan hanya jasmania, tapi kebutuhan jiwa, kebutuhan spiritual. Jangan lupa doakan anak-anak kita. Tumpangkan tangan kepada dia supaya Roh Kudus menjamah hatinya. Beritakan Injil kepada dia sebelumnya. Sehingga dia membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Antar dia pergi ke gereja atau mengikuti komunitas sel bagi anak-anak. Antar dia kalau dia mau melayani. Sehingga akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh dalam takut akan Tuhan. Dan jadi berkat bagi orang lain. Apakah ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan sikap daripada anak yang mungkin sudah tumbuh dewasa? Yang menentang dan sebagainya. Karena mungkin pada masa kecil ada bagian kesalahan yang kita lakukan. Kita tidak sungguh mendidik mereka dalam takut akan Tuhan. Belum ada kata terlambat. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara berdoalah. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa agar keluarga kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Bapa terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang unggul. Menjadi generasi ilahi yang mencerminkan kemuliaan Allah. Basuh kami dengan darah Yesus. Urapi kami dengan Roh Kudus. Dan biarlah kami menjadi orang tua yang baik. Orang tua yang teladan. Walaupun kami punya kekurangan. Biarlah Tuhan menuntun kami. Sehingga kami memiliki anak-anak yang besar di hadapan Tuhan. Yang mencintai Tuhan. Dan dipakai oleh Engkau secara luar biasa. Ampuni kami Tuhan, kalau ada kesalahan di dalam pendidikan selama ini. Kami mau mengubahnya dengan pertolongan Roh Kudus. Jamalah hati anak-anak kami. Sehingga ada pemulihan antara anak dan orang tua. Sehingga anak-anak kami kembali pada jalan Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.